Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar, mahasiswa Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, program studi Destinasi Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Regional Planning Concept atau biasa disebut dengan konsep perencanaan wilayah. Presentasi kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah studi lapangan pariwisata yang ada di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar. Dan penjelasan ini dikutip dan diambil dari buku yang nama penulisnya itu adalah Gun. Regional Planning Concept merupakan salah satu konsep yang akan kita gunakan nanti dalam perencanaan suatu wilayah, khususnya wilayah pariwisata. Di dalam Regional Planning Concept, kita akan menemukan hierarki pembangunan daerah. Yang dimaksud dengan hierarki pembangunan daerah adalah serangkaian susunan ataupun tatanan variabel yang tersusun secara sistematis yang di dalamnya menjabarkan dan menjelaskan bagaimana pembangunan suatu daerah. Untuk hierarki pembangunan daerah, terdapat 6 poin yang akan kita ketahui dan yang akan kita lakukan. Mulai dari Regional Tourism Development, Increased Participation, ada Heightened Demand, ada Expanded Supply, ada Expanded Market, dan ada Resource Development. Regional Tourism Development merupakan pengembangan wilayah pariwisata yang di dalamnya yang perlu kita perhatikan adalah pengembangan fisik dari wilayah tersebut. Ada program Development of Attractions atau pengembangan program daya tarik, ada fasilitas layanan, ada transportation, dan ada informasi promosi untuk wisatawan. Pengembangan wilayah pariwisata ternyata bergantung kepada increased participation atau meningkatnya partisipasi. Meningkatnya partisipasi di sini ternyata bergantung lagi kepada 2 variabel, yaitu heightened demand atau tingginya permintaan dan expanded supply atau penawaran yang diperluas. Heightened demand atau tingginya permintaan ternyata bergantung lagi kepada expanded market atau pasar yang diperluas, dan expanded supply atau penawaran yang diperluas ternyata bergantung juga kepada resource development atau pengembangan sumber daya. Apa sih yang sebenarnya yang mempengaruhi expanded market atau pasar yang diperluas? Ternyata, expanded market atau pasar yang diperluas dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan. Kemampuan yang di sini dimaksudkan adalah tidak hanya mampu secara jasmani dan rohani untuk melakukan kegiatan wisata, tetapi secara finansial juga dia mampu untuk melakukan kegiatan wisata tersebut. Yang kedua ada image. Kenapa pasar diperluas? Ternyata karena destinasi yang kita miliki atau destinasi pariwisata telah memberikan citra positif atau image positif kepada wisatawan, sehingga wisatawan ingin berkunjung ke destinasi kita guna melakukan berbagai macam kegiatan wisata. Tidak hanya menjaga image daripada destinasi pariwisata, melainkan seluruh bidang usaha yang terkait di sektor pariwisata kita juga harus menjaga image-nya, serta sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pariwisata juga tersedia di destinasi tersebut. Yang ketiga ada prioritas, mobilitas, kendala sosial, kendala pemerintah, teman dan kerabat, kedekatan destinasi pariwisata dengan tempat tinggal wisatawan, dan yang terakhir ada volume. Untuk resource development atau pengembangan sumber daya, ada beberapa poin yang akan kita sebutkan. Mulai dari pengembangan sumber daya alam yang kita miliki atau suatu destinasi pariwisata miliki. Yang kedua, pengembangan sumber daya budaya. Hal ini yang menjadi poin atau ciri khas daripada suatu destinasi pariwisata sehingga wisatawan tertarik untuk berkunjung ke destinasi pariwisata.
Yang ketiga, viable service community atau komunitas layanan yang masih layak. Yang keempat, ada easy access atau akses yang mudah dijangkau oleh wisatawan dari tempat tinggal wisatawan ke destinasi pariwisata yang akan dikunjungi. Yang kelima, ada pengembangan yang ada. Maksudnya di sini adalah pengembangan pariwisata yang sudah ada dan perlu lagi dikembangkan secara luas sehingga bisa dikenal oleh banyak orang. Penerimaan lokal terhadap pariwisata, kontrol pemerintah yang menguntungkan, ada tanah yang tersedia untuk pembangunan, ketersediaan pengusaha dan manajer, ketersediaan kelompok kerja, dan ketersediaan keuangan. Itulah penjelasan mengenai hierarki pembangunan daerah di mana mampu mengidentifikasi sejumlah variabel yang akan menuntun para perencana dalam pengembangan pariwisata. Setelah hierarki pembangunan daerah yang telah kita ketahui penjelasannya, maka langkah berikutnya yang perlu kita ketahui adalah konsep perencanaan wilayah pariwisata. Dimulai dari dasar konsep perencanaan pariwisata. Untuk dasar konsep perencanaan pariwisata, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah penelitian. Di dalam penelitian terdapat 3 komponen utama yang akan kita ketahui. Yang pertama adalah posisi geografis, yang kedua konten geografis, dan yang ketiga adalah ekspresi landscape. Gambar ini memperlihatkan bagaimana posisi wilayah geografis wisatawan dari tempat tinggal mereka ke destinasi pariwisata. Mungkin akses mereka melalui jalur laut, jalur darat, ataupun jalur udara. Menurut Gunn pada tahun 1965 mengatakan bahwa wilayah berbeda dalam hubungan geografis dengan permintaan pasar perjalanan. Baik segmen pasar dan pengembangan tujuan akan dipengaruhi oleh jarak, waktu, dan kemudahan akses. Dasar konsep perencanaan pariwisata yang kedua adalah evaluasi potensial. Di dalam evaluasi potensial terdapat 3 juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah demand atau permintaan, yang kedua adalah owner rewards, dan yang ketiga adalah sintesis. Untuk dasar konsep perencanaan pariwisata yang ketiga adalah unit perencanaan suatu daerah. Di dalam unit perencanaan suatu daerah terdapat 3 juga yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah complex community attraction, dan yang kedua adalah sirkulasi koridor, dan yang ketiga adalah the non-attraction hinterland. Gambar ini memperlihatkan kepada kita bagaimana model dari suatu daya tarik wisata. Menurut Gunn pada tahun 1965 mengatakan bahwa tempat-tempat wisata dapat dimodelkan dengan memasukkan 3 zona spasial utama. Fitur menarik utama atau zona potensial untuk minat pengunjung adalah area nukleus, sedangkan zona perencanaan penting di sekitar nukleus adalah infilet belt, di mana fungsi penggunaan lahan dan estetika dapat memberikan pengantar yang kompatibel dengan objek wisata. Dan yang ketiga adalah zona of closure. Yang penting adalah zona of closure di sekitarnya, area yang menarik secara keseluruhan, terutama layanan masyarakat yang penting bagi wisatawan. Disinilah segala pelayanan umum diberikan kepada wisatawan. Dasar konsep perencanaan pariwisata berikutnya adalah kesimpulan. Bagaimana kita mengatur strategi dan mengambil langkah untuk mencapai tujuan dalam pengembangan pariwisata. Dasar konsep perencanaan pariwisata yang terakhir adalah appendix, di mana appendix dari penjabaran dari dasar konsep perencanaan pariwisata ini adalah penyelidikan khusus citra perjalanan, di mana sebelum seseorang melakukan perjalanan wisata, mereka terlebih dahulu sudah memiliki satu set gambar. Di dalam satu set gambar ini sudah tersedia informasi mengenai destinasi pariwisata atau berbagai macam daya tarik wisata, sehingga mereka ingin melakukan perjalanan ke destinasi pariwisata tersebut. Setelah kita mengetahui tentang hierarki pembangunan daerah dan dasar konsep perencanaan pariwisata, maka selanjutnya yang akan kita pelajari adalah proses perencanaan.
Di dalam proses perencanaan terdapat dua bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah Supply Side Plan Project dan yang kedua adalah Continuous Planning Action. Untuk Supply Side Plan Project atau proyek perencanaan sisi pasokan, terdapat beberapa langkah yang perlu kita perhatikan. Langkah pertama adalah penetapan tujuan dan langkah kedua adalah penelitian. Dan langkah ketiga adalah sintesis kesimpulan, dan langkah keempat adalah konsep, dan yang terakhir adalah rekomendasi. Bagian kedua dalam proses perencanaan adalah continuous planning action, di mana setelah strategi perencanaan dan segala teori yang telah kita bungkus dengan rapi, maka disinilah di continuous planning action inilah kita akan menerapkan segala teori dan tindakan kita demi keberlanjutan daripada pembangunan pariwisata. Setelah kita mempelajari hierarki pembangunan daerah, dasar konsep perencanaan pariwisata dan proses perencanaan, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam regional planning concept adalah PASOL. PASOL merupakan salah satu model perencanaan untuk rekreasi luar ruangan dan pengembangan pariwisata yang diterbitkan oleh Lawson dan Boat-Bovey pada tahun 1977 yang biasa kita kenal dengan sebutan Product Sequence Analysis for Outdoor Leisure Planning (PASOL). Boat-Bovey menyusun proses perencanaan melalui 4 fase. Yang pertama adalah investigasi dan analisis ilmiah, dan yang kedua adalah identifikasi tujuan pengembangan setiap segmen pasar, dan yang ketiga adalah pembuatan rencana fisik, dan yang terakhir adalah dampak-dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pembangunan yang diusulkan. Setelah model PASOL yang telah kita pelajari, maka langkah selanjutnya yang perlu kita ketahui lagi adalah marketing plan match. Di mana yang dimaksud dengan marketing plan match ini adalah suatu langkah yang paling penting untuk merencanakan pariwisata di suatu daerah. Why? Karena di marketing plan match inilah kita akan mencocokkan pengembangan pariwisata serta produk destinasi pariwisata dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Menurut Gunn pada tahun 1982, untuk marketing plan match dalam menemukan kecocokan pasar dengan produk suatu destinasi pariwisata, maka perlu dilakukan pendekatan perencanaan melalui 3 fase untuk menemukan kecocokan tersebut. Maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan adalah yang pertama melakukan penelitian faktor fisik, dan yang kedua adalah penelitian faktor program, dan yang ketiga adalah kesimpulan untuk potensi destinasi tersebut. Setelah kita mempelajari marketing plan match, maka selanjutnya yang akan kita pelajari lagi adalah spatial patterns. Spatial patterns berkaitan dengan pola-pola atau desain dari bentuk suatu tempat atau ruang. Menurut Pierce pada tahun 1981 mengidentifikasi 5 elemen dari pasokan pariwisata. Yang pertama ada daya tarik wisata, ada transportasi, akomodasi, fasilitas pendukung, dan infrastruktur. Di dalam gambar ini memperlihatkan geographic pattern dari suatu destinasi pariwisata. Gambar tersebut menggambarkan hasil studi oleh Lu dan Crompton pada tahun 1992 yang mengungkapkan setidaknya terdapat 5 konfigurasi spasial yang berbeda. Yang pertama, ada single destination, di mana sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan dilakukan di daerah tujuan utama wisatawan. Dan yang kedua adalah in-route, di mana wisatawan melakukan kunjungan ke suatu destinasi di luar daripada destinasi utama yang akan dia kunjungi. Dan yang ketiga adalah base camp, di mana lain dikunjungi saat di tujuan utama. Dan yang keempat adalah regional tour, di mana terdapat beberapa tempat yang dikunjungi lagi oleh wisatawan pada saat di destinasi utama. Dan yang terakhir adalah trip chaining, di mana sirkuit tour dari beberapa tujuan. Setelah kita mempelajari marketing plan match,
dan spatial patterns, maka pembelajaran berikutnya adalah penemuan potensi pariwisata. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran yang amat penting, di mana sesuatu yang paling penting untuk perencanaan tata ruang pariwisata, yaitu adalah proses penemuan zona potensial. Disinilah kita melihat apakah wilayah atau daerah yang kita rencanakan untuk menjadi destinasi pariwisata memiliki potensi pariwisata, seperti memiliki potensi pariwisata alam, budaya, buatan manusia, dan lain sebagainya. Hal inilah yang akan menjadi penunjang dan potensi untuk wisatawan datang ke destinasi kita. Setelah penemuan zona potensial, maka pembelajaran selanjutnya adalah kebijakan perencanaan nasional, di mana pemerintah dapat mendorong proses yang mencakup penelitian, membuat rencana penggunaan lahan, mengembangkan standar, menciptakan kesadaran pendidikan, berkolaborasi dengan sektor swasta, dan mengintegrasikan rencana lembaga pemerintah. Setelah itu, kita masuk pada panduan WTO atau World Tourism Organization untuk perencana. Berdasarkan review dari banyak pendekatan nasional untuk perencanaan pariwisata di tingkat nasional, Organisasi Pariwisata Dunia WTO atau World Tourism Organization mengusulkan proses perencanaan generik yang mencakup 5 fase utama. Yang pertama adalah persiapan studi, dan yang kedua adalah menentukan sasaran dan tujuan, dan yang ketiga adalah membuat survei, dan yang keempat adalah analisis dan sintesis, dan yang terakhir adalah perumusan kebijakan dan rencana. Selanjutnya adalah konsep posisi kompetitif, di mana tujuan dari upaya ini adalah untuk memastikan bahwa rekomendasi untuk pengembangan di masa depan mempertimbangkan kompetisi yang ada untuk atraksi wisata dan layanan. Seperti yang terlihat pada gambar. Dari keseluruhan pembahasan mengenai regional planning concept, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep perencanaan pariwisata daerah mengungkapkan banyak kesamaan. Konsep perencanaan sekarang mencakup lebih banyak masalah lingkungan. Rencana pariwisata regional harus memiliki visi yang jelas dan dapat diterima. Agen pelaksana dan tanggung jawab mereka perlu deklarasi yang clear. Perencanaan seringkali membutuhkan kerjasama publik, swasta, dan kolaborasi baru. Teknik telah meningkatkan penemuan zona tujuan potensial, dan yang terakhir adalah identifikasi zona tujuan memerlukan tindak lanjut lokal. Demikianlah penjelasan mengenai regional planning concept atau konsep perencanaan wilayah. Semoga video ini memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang menontonnya. Dan saya Muhammad Aspar memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan dan penjelasan yang tidak dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jika teman-teman memiliki banyak pertanyaan atau masih ada banyak penjelasan yang ganjil di dalam pikirannya, mohon tuliskan komentar atau pertanyaannya di kolom komentar video. Saya Muhammad Aspar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.